Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Mauludi Ihsan dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang pengertian dari bekerja. Pertama, secara sederhana, bekerja dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan suatu penghasilan demi memenuhi tujuan tertentu. Jadi bekerja itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan berupa makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan hidup lainnya untuk dirinya sendiri, ataupun jika ia sudah memiliki keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu yang lalu lalu makna dari bekerja itu sendiri adalah keyakinan-keyakinan, sikap, dan harapan yang orang-orang miliki dalam hubungan dengan bekerja. Maka makna bekerja itu merupakan penghayatan individu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan melakukan bekerja dalam sebuah lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, eh, bekerja menurut etimologi, pekerjaan berasal dari pekerja tersebut berasal dari kata dasar kerja. Kerja merupakan eh, Kerja merupakan kata kerja yang berarti suatu aktivitas untuk melakukan sesuatu atau segala sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari nafkah, dan bisa juga berarti mata pencaharian. Yang tadi seperti untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri, atau jika jika ia sudah menikah, mencari nafkah untuk keluarganya. Lalu, menurut pandangan Islam, bekerja tidak hanya diartikan sebagai kemampuan, profesi, penyelenggaraan industri, dan berniaga saja. Akan tetapi, pengertian bekerja itu meluas kepada pekerjaan dan jasa yang dikerjakan agar memperoleh upah yang baik, yang berupa kerja tangan, pikiran, kerja administratif, kerseni, baik yang bekerja untuk perseorangan, organisasi, ataupun bekerja untuk negara. Lalu secara umum Islam mengartikan bekerja sebagai seluruh perbuatan atau usaha manusia, baik yang ditujukan untuk dunianya maupun yang ditujukan untuk akhiratnya, baik dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan bersama-sama. Bahkan bekerja itu lebih baik jika dikerjakan bersama-sama, karena akan lebih ringan bagi dia sendiri, lalu juga mungkin bisa lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama-sama karena memiliki inovasi yang lebih banyak dari dia sendiri. Lalu ada dua kategori perbuatan yang ditinjau dari nilainya, yaitu yang pertama perbuatan baik yang disebut oleh amal soleh, dan yang kedua perbuatan buruk yang disebut dengan perbuatan maksiat. Amal soleh bernilai pahala dan amal maksiat tentu akan berbalas dengan dosa. Islam dalam sistem ekonominya beranggapan bahwa bekerja sebagai suatu bentuk kebaikan yang dapat menghasilkan kebaikan dan mendorong kebaikan yang lain. Jadi bekerja itu tentu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sekian dari bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 yang akan membawakan sebuah materi yang dari dasar hukum bekerja. Islam adalah akidah atau syariat atau amal. Sedangkan amal meliputi ibadah, ketaatan serta kegiatan dan dalam usaha mencari rezeki untuk meningkatkan produksi dan kemakmuran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini agar mendapatkan rezeki yang telah dijelaskan dari firman Allah sebagai berikut. Fa iza qadaitu sholati fantashiru fil ardi wabta'u min fadlillahi wazkurullahu katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertabarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan insya Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 di atas menunjukkan bahwa Islam mendidik para pengikutnya agar cinta bekerja
dan juga menghargai pekerjaan tersebut sebagai kewajiban daripada manusia dalam kehidupannya. Bekerja sangatlah penting bagi umat Islam agar untuk memenuhi kebutuhannya yang apa dibutuhkan di muka bumi ini. Bekerja sangatlah dianjurkan, bahwa beberapa mengatakan bekerja adalah suatu kewajiban di dalam ajaran Islam karena bekerja adalah latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, dan mempergunakan pikiran, menguatkan tubuh, mengembangkan nilai perorangan serta dan pastinya menguatkan umatnya. Terus bekerja itu wajib bagi semua umat muslim untuk melakukannya. Rasulullah SAW juga telah memberikan tuntunan dan anjuran pada umatnya untuk berusaha dan bekerja, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berkata, kami Ibrahim ibnu Musa, bahwa Isya ibnu Yunus menceritakan kepada kami dari As-Sauri, dari Khalid ibnu Ma'dan, dari Al-Miqdam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang makan makanan yang lebih baik kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dan Nabi Allah Daud juga makan dari hasil tangannya sendiri. Riwayat Bukhari. Dengan dianjurkannya bekerja dan usaha serta menggali sebab-sebab yang mendatangkan rezeki, maka Islam pun melarang umatnya untuk meminta-minta, sebab Islam berbatan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan di atas menunjukkan di dalam ajaran Islam bekerja merupakan suatu kewajiban dan dipandang perbuatan yang sangat mulia. Akan tetapi perlu diingat kembali bahwa yang dimaksud di dalam hadis-hadis di atas adalah orang yang bekerja di jalur yang halal dan bukan dengan pekerja yang haram yang diharapkan oleh Allah SWT. Pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan niat yang tulus akan membawa keberkahan dalam setiap usaha yang dihasilkan. Harta yang dihasilkan melalui bekerja keras walaupun sedikit akan dipandang lebih bernilai daripada usaha yang atau orang yang mendapatkan warisan dari orang lain. Hadis-hadis Rasulullah memberikan pelajaran berharga tentang betapa pentingnya bekerja. Islam memandang bekerja bukan hanya untuk sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut semata, tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Seorang yang telah bekerja dan sungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliaannya. Sebaliknya, orang-orang tidak bekerja, selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya. Lalu dari hasilnya ia bisa bersedekah dan tidak minta-minta kepada orang, adalah lebih baik baginya daripada ia minta-minta kepada orang baik. Orang itu memberinya atau tidak memberinya, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah orang-orang yang menjadi tanggungan. Secara fitrah, manusia dilahirkan di muka bumi sebagai makhluk yang haus akan keinginan lain, memiliki banyak kebutuhan dan kegiatan dapat terpenuhi, makalah seorang dengan sungguh-sungguh untuk melakukan bekerja dan berusaha. Tanpa adanya usaha, kebutuhan dan keinginan seseorang tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi apa yang ia inginkan. Bekerja sendiri sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya manusia tersebut. Pada awalnya mungkin terpaksa, namun kemudian bekerja bisa menjadi suatu kebutuhan sebagai kewajiban setiap orang muslim secara sendiri. Jadi maka sangatlah rasional jika ingin Islam memandang bekerja sebagai kewajiban setiap orang muslim secara syar'i.
karena bekerja dipandang sebagai suatu usaha merealisasikan kemaslahan baik untuk individu ataupun masyarakat di dunia dan akhirat. Telah menceritakan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah bercerita kepada kami, Ibnu Suban telah bercerita kepadaku, Hasan bin Aisyah, bahwa Abu Kabyah As-Saluli telah bercerita padanya bahwa ia mendengar Sauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, jatuhnya harkat martabat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada kebutaan hina, seperti tindakan mengemis merupakan kehinaan baik di sini manusia maupun di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal sedekah untuk orang yang kaya dan orang yang sehat, kuat dan memiliki kemampuan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang menjelaskan bekerja dan ibadah. Menurut pandangan agama Islam, istilah pekerjaan dibagi di dalam 3 bagian. Salah satunya itu ibadah. Bekerja merupakan ibadah. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi artinya itu aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maksud mengabdi ini adalah itu kayak beribadah begitu, hanya semata-mata karena Allah. Seorang muslim juga memiliki motivasi kerja yang lebih kuat, yaitu meneguhkan syariat Islam. Setiap usaha keras yang disertai kesesuaian niat, ucapan dan tindakan dengan syariat Islam disebut jihad fisabilillah. Seorang yang menggunakan segenap kemampuannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani untuk mendapatkan karunia Allah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggungannya dengan senantiasa mematuhi syariat Islam, maka sesungguhnya ia dalam jihad fisabilillah. Dan usaha yang dilakukannya secara tidak langsung menjaga kehormatannya, karena jika seorang muslim meminta-minta maka dipandang tercela di hadapan Allah dan hina dipandang manusia. Perlu diperhatikan kembali bahwa niat yang tulus dan ikhlas dalam berusaha sangat menentukan status pekerjaan dianggap jihad fisabilillah. Hal ini dikarenakan bekerja dengan niat untuk meraup kekayaan dunia, nama dan kehormatan yang menimbulkan kesombongan diri dapat menjadi kesesatan tersendiri yang dikategorikan jihad fisabilillah, jihad fisabili syaiton. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Ka'ab bin Ujrah. Ia berkata, ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi SAW. Maka para sahabat Rasulullah SAW melihat kuat dan sigapnya orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alangkah baiknya seandainya orang ini ikut berjuang fisabilillah. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, jika ia keluar untuk bekerja mencarikan kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka ia fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk mencarikan kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia fisabilillah. Jika ia keluar untuk bekerja mencari kebutuhannya sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia fisabilillah. Tetapi jika ia keluar hanya untuk menyombongkan diri atau riya gitu ya, maka ia tidak fisabilillah alias di jalan syaitan. Lalu jadi
bekerja bagi umat muslim apabila disertai niat ikhlas dan tulus mengharap ridha Allah, maka pekerjaan itu memiliki nilai ibadah yang tersendiri di hadapannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita sendiri. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Rasulullah SAW melihat kuat dan sigapnya orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya seandainya orang ini ikut berjuang fisabilillah." Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, "Jika ia keluar untuk bekerja mencarikan kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka ia fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk mencarikan kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia fisabilillah. Jika ia keluar untuk bekerja mencari kebutuhannya sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia fisabilillah. Tetapi jika ia keluar hanya untuk menyombongkan diri atau riya gitu ya, maka ia tidak fisabilillah alias di jalan syaitan." Lalu jadi bekerja bagi umat muslim apabila disertai niat ikhlas dan tulus mengharap ridha Allah, maka pekerjaan itu memiliki nilai ibadah yang tersendiri di hadapannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita sendiri. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi yang telah diawali oleh teman saya tentang memahami konsep bekerja dalam Islam. Di sini saya akan membahas subbab mengenai hak-hak dan kewajiban bekerja dalam Islam. Yang pertama adalah hak bekerja dalam Islam. Di sini Islam menitikberatkan beberapa hak seorang pekerja. Yang pertama adalah Islam memposisikan antara pekerja dan majikan tersebut sama. Jadi tidak ada yang membedakan antara seseorang sebagai pekerja ataupun sebagai majikan, karena yang membedakan nilai dari seorang hamba dalam Islam itu hanyalah ketakwaan. Tidak berarti derajat seseorang ditentukan dari jabatannya. Yang kedua adalah seorang majikan hendaknya memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan si pekerjanya itu tadi. Seumpama pekerjaan tersebut berat dan tidak dapat dikerjakan oleh pekerjanya, maka majikan itu haruslah ia bisa mengalihkan pekerjaan tersebut kepada seorang pekerja lain yang lebih mampu mengerjakannya. Ataupun jika dengan sangat terpaksa harus seorang pekerja yang tidak memiliki kemampuan itu tadi, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan itu tadi, sebagai majikan yang baik, majikan tersebut tidak lepas tangan. Jadi beliau juga membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga pekerjaan tersebut tidak terasa terlalu berat bagi pekerjanya. Kemudian yang setelahnya adalah mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi seumpamanya seorang pekerja tersebut mengerjakan 2, dia juga akan mendapatkan 2. Mengerjakan 5, mendapatkan upah sebesar 5. Tidak boleh majikan tersebut mengurangi hak yang harusnya diberikan kepada pekerja tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak dizolimi atau mendapatkan kenyamanan. Jadi selain tidak dizolimi, seorang pekerja itu tadi juga mendapatkan kenyamanan. Seperti salah satu contohnya sekarang di suatu instansi pastilah ada kartu kesejahteraan bagi pekerjanya, baik kesejahteraan kesehatan, kesejahteraan sosial, ataupun kesejahteraan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan diurus melalui instansi itu tadi untuk diserahkan kepada pekerjanya. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi dalam Islam itu telah ditekankan bahwasanya Islam menekan sikap kasar semaksimal mungkin. Jadi tidak boleh seorang pekerja itu mendapatkan perlakuan kasar. Seorang majikan hendaknya tidak memperlakukan pekerjanya dengan kasar, walaupun dia posisinya sebagai majikan, tapi dia harus tetap memiliki etika dan sopan santun terhadap pekerjanya itu tadi.
Kemudian yang selanjutnya kita berlanjut membahas tentang kewajiban bekerja dalam Islam. Jadi selain membahas hak-hak bekerja, Islam juga menitik beratkan tentang kewajiban-kewajiban seseorang sebagai pekerja. Di mana yang pertama, seorang itu sebagai pekerja haruslah dia memiliki sikap kuat, kuat fisik, kuat batin, kuat hati, kuat pikiran. Jadi tidak seumpamanya, contohnya saja, seumpama orang tersebut sakit, dia tidak akan dapat melaksanakan tugasnya atau menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal. Seumpama orang tersebut banyak pikiran, memiliki penyakit pikiran atau penyakit hati, dia tidak akan mengerjakan tugasnya dengan ikhlas dan dengan maksimal. Jadi orang tersebut harus kuat. Yang kedua, amanah. Jadi wajib bagi setiap pekerja itu menjalankan amanah yang telah diberikan oleh majikannya kepada pekerjanya. Tidak boleh dia sampai mengecewakan majikannya, karena selain hal tersebut merupakan hal yang buruk, itu juga akan mengurangi kepercayaan seorang majikan kepada pekerja itu tadi sendiri. Kemudian yang setelahnya adalah maksimal dalam bekerja. Jadi agama Islam telah menganjurkan bahwasanya orang tersebut harus mengemban, kembali lagi ke option amanah ya. Jadi maksimal tersebut tadi maksimal itu hampir seperti memaksimalkan kepercayaan yang telah diberikan, di mana termasuk perhatian terhadap waktu, menjauhi tipu daya dalam bekerja. Jadi bukan berarti seumpama dia telah mendapatkan jabatan sebagai apalah ya, lalu kemudian dia memanfaatkan jabatan tersebut untuk melakukan tipu daya atau memperdaya orang yang ada di bawahnya. Kemudian tidak menyalahgunakan waktu bekerja untuk kepentingan pribadi. Jadi dia tetap mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dan memaksimalkan pekerjaan tersebut, tidak menyalahgunakan untuk hal-hal pribadi. Seperti contohnya orang sekarang sering bermain sosmed atau bermain game. Jadi waktu bekerja untuk bekerja, untuk istirahat seumpama dia mau melakukan hal yang lain untuk kepuasan pribadinya dipersilahkan, tapi dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, maka itu tetap untuk bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini sendiri adalah asas awal atau dasar dari orang-orang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang di atasnya tadi. Jadi jika orang tersebut sudah ikhlas, dia pasti kuat menjalankan pekerjaannya. Jika orang tersebut sudah ikhlas, maka dia pasti akan menjaga amanah yang sudah diberikan dan akhirnya menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin dan memuaskan majikannya. Kemudian yang setelahnya adalah mematuhi aturan bekerja. Jadi dalam suatu instansi ataupun non instansi sekalipun, setiap pekerjaan pasti memiliki aturan pekerjaan. Jadi sebagai pekerja yang baik, hendaknya mematuhi peraturan-peraturan pekerjaan yang telah disepakati di awal, seperti mematuhi atasan, bekerja atau datang dan pulang tepat waktu. Jadi tidak bekerja sesuka hati, karena setiap pekerjaan itu pasti ada peraturannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tunaikan kewajiban agama, dan ini sebenarnya yang paling penting. Jadi seandainya pun seorang pekerja tengah mengemban amanah yang sangat penting dan hendak menyelesaikan pekerjaan tersebut, jika terdengar panggilan azan atau suara azan dikumandangkan, hendaknya seorang pekerja itu tadi menyisihkan sedikit waktunya atau beberapa luang waktunya untuk sholat terlebih dahulu atau menyelesaikannya dengan. Tapi yang lebih baik itu adalah istirahat sebentar, menjalankan sholat sebentar, lalu kemudian meneruskan kembali pekerjaan yang ditinggal tadi. Jadi kan seumpamanya orang tersebut sudah menjalankan sholat, dia akan lebih tenang untuk melanjutkan pekerjaannya, karena pada dasarnya pekerjaan pertama seorang hamba itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi walaupun dalam keadaan bekerja sekalipun, seumpama ada panggilan agama, jadi orang tersebut harus tetap menjalankan kewajiban agama itu sendiri. Orang tersebut harus menyisihkan waktunya untuk sholat terlebih dahulu atau bagi agama lain di hari besar atau di hari diadakannya suatu upacara, dia izin atau pasti dalam suatu instansi tersebut memberikan toleransi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk subbab selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya pada pekerjanya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya kita berlanjut membahas tentang kewajiban bekerja dalam Islam. Jadi selain membahas hak-hak bekerja, Islam juga menitik beratkan tentang kewajiban-kewajiban seseorang sebagai pekerja. Di mana yang pertama,
seorang itu sebagai pekerja haruslah dia memiliki sikap kuat, kuat fisik, kuat batin, kuat hati, kuat pikiran. Jadi tidak seumpamanya, contohnya saja, seumpama orang tersebut sakit, dia tidak akan dapat melaksanakan tugasnya atau menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal. Seumpama orang tersebut banyak pikiran, memiliki penyakit pikiran atau penyakit hati, dia tidak akan mengerjakan tugasnya dengan ikhlas dan dengan maksimal. Jadi orang tersebut harus kuat. Yang kedua, amanah. Jadi wajib bagi setiap pekerja itu menjalankan amanah yang telah diberikan oleh majikannya kepada pekerjanya. Tidak boleh dia sampai mengecewakan majikannya, karena selain hal tersebut merupakan hal yang buruk, itu juga akan mengurangi kepercayaan seorang majikan kepada pekerja itu tadi sendiri. Kemudian yang setelahnya adalah maksimal dalam bekerja. Jadi agama Islam telah menganjurkan bahwasanya orang tersebut harus mengemban, kembali lagi ke option amanah ya. Jadi maksimal tersebut tadi maksimal itu hampir seperti memaksimalkan kepercayaan yang telah diberikan, di mana termasuk perhatian terhadap waktu, menjauhi tipu daya dalam bekerja. Jadi bukan berarti seumpama dia telah mendapatkan jabatan sebagai apalah ya, lalu kemudian dia memanfaatkan jabatan tersebut untuk melakukan tipu daya atau memperdaya orang yang ada di bawahnya. Kemudian tidak menyalahgunakan waktu bekerja untuk kepentingan pribadi. Jadi dia tetap mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dan memaksimalkan pekerjaan tersebut, tidak menyalahgunakan untuk hal-hal pribadi. Seperti contohnya orang sekarang sering bermain sosmed atau bermain game. Jadi waktu bekerja untuk bekerja, untuk istirahat seumpama dia mau melakukan hal yang lain untuk kepuasan pribadinya dipersilahkan, tapi dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, maka itu tetap untuk bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini sendiri adalah asas awal atau dasar dari orang-orang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang di atasnya tadi. Jadi jika orang tersebut sudah ikhlas, dia pasti kuat menjalankan pekerjaannya. Jika orang tersebut sudah ikhlas, maka dia pasti akan menjaga amanah yang sudah diberikan dan akhirnya menghasilkan hasil semaksimal mungkin dan memuaskan majikannya. Kemudian yang setelahnya adalah mematuhi aturan bekerja. Jadi dalam suatu instansi ataupun non instansi sekalipun, setiap pekerjaan pasti memiliki aturan pekerjaan. Jadi sebagai pekerja yang baik, hendaknya mematuhi peraturan-peraturan pekerjaan yang telah disepakati di awal, seperti mematuhi atasan, bekerja atau datang dan pulang tepat waktu. Jadi tidak bekerja sesuka hati, karena setiap pekerjaan itu pasti ada peraturannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tunaikan kewajiban agama, dan ini sebenarnya yang paling penting. Jadi seandainya pun seorang pekerja tengah mengemban amanah yang sangat penting dan hendak menyelesaikan pekerjaan tersebut, jika terdengar panggilan azan atau suara azan dikumandangkan, hendaknya seorang pekerja itu tadi menyisihkan sedikit waktunya atau beberapa luang waktunya untuk sholat terlebih dahulu atau menyelesaikannya dengan. Tapi yang lebih baik itu adalah istirahat sebentar, menjalankan sholat sebentar, lalu kemudian meneruskan kembali pekerjaan yang ditinggal tadi. Jadi kan seumpamanya orang tersebut sudah menjalankan sholat, dia akan lebih tenang untuk melanjutkan pekerjaannya, karena pada dasarnya pekerjaan pertama seorang hamba itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi walaupun dalam keadaan bekerja sekalipun, seumpama ada panggilan agama, jadi orang tersebut harus tetap menjalankan kewajiban agama itu sendiri. Orang tersebut harus menyisihkan waktunya untuk sholat terlebih dahulu, atau bagi agama lain di hari besar atau di hari diadakannya suatu upacara, dia izin atau pasti dalam suatu instansi tersebut memberikan toleransi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk subbab selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan saya akan membawakan yang bertema sikap baik dalam bekerja. Sikap baik dalam bekerja yaitu, adapun sifat-sifat yang perlu diperhatikan dalam bekerja adalah kesabaran, agresif, dan membawa jiwa yang kokoh, kerja keras,
dan disiplin atau ketetapan manajemen waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, keakuratan dan pengelolaan sumber daya, kebesaran Tuhan, yaitu dengan selalu mengingat ciptaan-ciptaan Allah serta hikmah di balik ciptaannya, dan sikap kerja yang baik menurut Islam tentu juga termasuk dalam memiliki etika dalam bekerja atau akhlak dalam bekerja. Maka dalam hal ini ketika Islam mengukurnya sesuai dengan kebenaran ilahi yang diterangkan dalam Al-Quran. Karena itu etika Islam mengkolaborasikan antara kebenaran akal dengan kebenaran wahyu sehingga keduanya selaras. Jika ada pertentangan, maka kebenaran akal harus tunduk kepada kebenaran wahyu. Nah, jadi syubhat atau sesuatu yang meragukan dan kesamaran antara hal dan haramnya tak jarang dihadapkan dalam kehidupan bekerja seseorang. Seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar yang terdapat indikasi adanya satu kepentingan tertentu. Atau seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara umum diketahui kezaliman atau pelanggarannya terhadap syariah. Dan syubhat semacam ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Dan hal yang semacam inilah yang merupakan ujian keimanan bagi seorang hamba atau disebut juga dalam menjaga ketauhidan dalam bekerja. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja tahu berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah SAW sendiri mengemukakan tentang hal yang bersifat preventif agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Pekerjaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan yang halal, menghasilkan manfaat, tidak menimbulkan atau mendatangkan kerusakan, kehancuran, keonaran, dan penderitaan.